Baik, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga lancar sampai hari H. Diberkahi, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kurang dekat deh? Kedengeran nggak sampai belakang? Oh, ke dalam nggak kedengeran? Gimana ada suaranya segini-gininya ya? Semoga Allah yang sampaikan suara ini ke hati para pendengarnya ya. Udah kokonya nggak bisa apa-apa. Sila. Ya. Pengen didadahin. Ya, assalamualaikum. Masukkan dulu. Jadi nggak ngajinya? Tenang dulu ya, bismillah. Yuk kita ngambil hikmah ya. Ada ilmu banyakan dari guru-guru kita. Kita cuma bisa ngambil hikmah aja. Kalau pengen mulai dari satu hadis dulu yang mungkin jadi kabar buruk. Karena masalahnya kalau kita bertanya Allah itu sebetulnya pengennya rumah tangga itu pengennya pendidikan generasi itu adanya di mana ya. Apakah kita tinggal datang ke pesantren atau ke sekolah ketemuin pak kepseknya atau kiainya, Pak Kiai tolong ya lulus anak saya jadi soleh. Kalau bisa begitu enak banget ya. Cuman masalahnya kadang satu kiai itu ngurus 1000 anak ya. Terus berarti Allahnya pengennya di mana ya. Maka tadi juga dibacain ayatnya, Quran surat 25 Al-Furqan ayat ke 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tukeran Bu Guru? Tuker. Ini ke dalam. Oh gitu. Bismillah. Oh gitu. Ya udah ya, pakai yang ini ya. Bismillah. Ulangi tadi Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Kok bukannya itu ayat tentang keluarga? Nah, memang Allah pengennya pendidikan generasi itu justru di keluarga. Ya. Sebelum lanjut bahas ayatnya, Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diriwayatkan dari sahabat mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda yang maknanya bahwa syaitan dari golongan bangsa jin juga suka ngumpul. Nah, ini masyhur ya. Dan waktu ngumpul tuh menyampaikan prestasinya masing-masing. Aku berhasil membuat manusia nyolong, mencuri. Kata pemimpinnya, mana lagi? Ada yang lebih hebat tidak? Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Ada, pasti ada yang lebih hebat. Ketika ada syaitan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai, maka pemimpin syaitannya berkata, ni'ma syaitan, anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Yuk kita rangkumkan ya. Jadi ternyata Allah pengen pendidikan generasi itu di rumah tangga. Dan ternyata setan aja sampai bikin staf sus khusus hanya untuk merusak rumah tangga. Karena mudorotnya banyak sekali kalau rumah tangga sampai rusak. Maka terus gimana ceritanya kalau kita pengen berumah tangga tapi gak punya ilmunya? Orang aja bisa nggak berani nyetir kalau belum kursus dulu. Sendirian padahal dia nyetirnya. Nah ini gimana caranya pengen bertanggung jawab atas surga anak dan istrinya kalau misalkan nggak ada ilmunya? Repotnya, ibu kalau pengen bidadari kalau pengen belajar bahasa Rusia, ya ada kuliahnya sastra Rusia, ya. Kalau pengen belajar masak, ada kuliahnya jadi koki ada, ya. Tapi kalau pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, nggak ada jurusannya. Alhamdulillah Islam punya ilmunya. Tapi kalau kitanya embung ngaji gimana ceritanya? Ya. Maka yuk bismillah. Mudah-mudahan dilandasinya pakai ilmu sama pakai iman. Ya. Jadi mandang pasangan itu nanti udah nggak boleh pakai sudut pandang hak dan kewajiban lagi. Karena kalau sekedar bandingnya hak dan kewajiban, ini teh kewajiban kamu ya, dan ini teh hak saya. Kalau kamu nggak bisa memenuhi itu semua, masih banyak berondong yang mau sama aku. Naudzubillah, gimana ceritanya kalau kayak gitu? Dan kalau misalkan selalu pakai perbandingan, nanti lagi capek,
nengok tetangga, asa dia mah dandan doang, tapi uang jajan dari suaminya lebih banyak, ngambek lagi. Mending kalau ngadunya dibandinginnya sama tetangga. Kadang dibandinginnya sama drakor. Atau di drama mah abis kecelakaan ge glowing kene. Dan hanya di drama ada preman tapi glowing, namanya Vincenzo. Ya. Mafia teh preman ya. Habis lagi ngeliatin, ya Allah, itu teh meni indah ciptaanmu. Beres ngeliat ciptaan yang di drakor, nengok, ya kadang suami tidur sambil celangap, kan asa kurang berwibawa ya. Maka terus ngeliatnya pakai sudut pandang apa? Ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surgamu ya Allah. Ya, kebaikannya muncul, disyukuri, berarti dia ladang pahala. Nggak mungkin nggak ada baiknya, pasti ada baiknya. Kekurangannya yang juga pasti ada, dan ketika muncul mungkin menyakiti, bahkan membuat kita saling meneteskan air mata ketika ada. Oh, berarti dia lagi jadi ladang penggugur dosa. Berarti selagi aku bersamamu, pilihannya cuma dua. Kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Atau itu dua tiket utama ke surganya Allah. Nah, kalau misalkan selama nikah dengan kamu aku ngambek wae, mungkin pilihannya cuma dua, entah aku terlalu cinta sama dunianya, atau aku belum pengen ke surga. Ya. Jadi kalau di luar ada yang bertanya, kok tapi dalam Islam katanya nggak boleh pacaran, gimana caranya kita menikahi orang yang belum kita cintai? Walaupun dalam Islam ada namanya ta'aruf ya, tapi kan ta'aruf nggak kayak pacaran, beda banget. Maka yang jadi landasan menikah itu aslinya mah bukan cinta. Karena cinta mah bisa timbul. Contoh, dulu bidadari waktu lagi SMP, sekolah, satu kelompok melulu sama si AA yang itu. Naksir. Ya. Apalagi nanti setelah nikah, seranjang setiap hari, masa yang nggak naksir? Ya. Ya. Diapa-apain jadi pahala lagi. Ya. Maka pasti bisa timbul. Masalahnya, naksir sama lawan jenisnya wajar. Tapi yang akan dihisap adalah gimana cara kita menyalurkan naksirnya itu. Nah, disenderinnya pengen kemana nih? Disenderinnya jangan sampai kepada sesuatu yang bisa hilang. Tampan, cantik, habis dimakan usia. Mau pakai serum anti-aging seperti merek apapun juga, nggak bisa melawan kisut itu, nggak bisa. Pasti. Mau dipakai solasi ban, ditarik gitu, nggak bisa. Gimana ya? Harta titipan, kapan aja bisa diambil. Kalau karena jabatan, ada yang belum 5 tahun udah ketangkep KPK. Ya. Terus nyenderinnya ke apa? Yang abadi tidak bisa hilang. Kalau kepanjangan ingetin ya, misi waktunya 5 menit doang. Ya. Masih ada waktunya. Silah ya. Maka 30 menit ya. Maka sandarinya kepada, ya udah, kepada yang abadi, Allah. Karena kalau misalnya sandarinya kepada tadi yang bisa hilang, ternyata tampannya sudah hilang, cantiknya udah hilang, hartanya sudah tidak ada, terus nikahnya juga kudu udahan gitu, ya kan enggak ya. Ibarat jadi kayak naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, nyatu di angkot yang sama, pengen ke Bandung. Ketika tujuannya udah sama, apa nggak akan ada masalah? Pasti. Ban bocor, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam angkot ngobrol. Ini masih ke Bandung kene kan? Iya. Ya udah kalau gitu ngapain saya turun dari angkot? Udah mah di tengah tol, bisa katubruk. Ya. Maka sama, ketika udah sama tujuannya pengen sama-sama ke surganya Allah, apakah nikahnya nggak akan ada masalah? Pasti. Token listrik habis. Ya. Buat popok, buat apa, apapun nanti. Tapi ketika ada masalah, ya tadi kata Ustazah, paling dua-duanya sholat, beres sholat ngobrol. Kita teh berantemin apa? Dari awal dah kita nyatu teh cuma satu tujuan, pengen nyampe ke surganya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang masih pengen ke surga. Kamu masih pengen ke sana nggak? Nggak mungkin dia jawab, enggak, sekarang mah pengen ke neraka. Nggak mungkin. Pasti iya, masih pengen ke sana. Ya udah atuh yuk, bayan, nyeblak yuk, nyeblak. Karena kadang kalau berantem wae teh mungkin kurang nyeblak doang enggak itu. Ya. Hati-hati ya, pedas tapi ya. Istilah nggak apa-apa makan pedas, yang penting mulutnya nggak pedas ya.
Jadi satukan tujuan yang sama, ya. Ketahuilah, bahkan ketika nanti pasangan berkata, menyesalkah engkau menikahi aku, A? Nggak pakai A nih, abang ya, abang. Udah jawabnya dia pakai tauhid aja. Ayo dulu kita minta yang paling baik menurut siapa? Menurut Allah tentunya. Ya kabar baiknya gitu, Allah tuh maha tahu dari miliaran manusia yang mana yang paling tepat untuk menggandeng aku ke surganya Allah. Dan ia juga maha baik, nggak mungkin deketin yang buruk, nggak mungkin jauhin yang baik. Maka ketika udah minta yang terbaik, ternyata kamu yang di rumah jadi pasangan sederhana, berarti kamu yang dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik. Meskipun nafsu atau syahwatku berkata itu anak magang di kantor kok lebih bohai, maka jawab lagi pakai iman. Kalau memang dia yang terbaik menurut yang maha tahu, harusnya dia yang jadi pasanganku. Kenapa kamu yang di rumah? Sederhana, kamu udah dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik. Sedangkan aku tidak tahu dan aku belum tentu baik, aku bisa salah. Maka tidak ada alasan aku menyesal menikahin, ya. Istilah. Udahlah, mikirnya gitu aja, nyatu, ya. Sering banyak-banyak merenung mikirin gitu ya. Nanti ketika ijab kabul, sebelum ayah sebagai wali dari sang calon mempelai wanita menyampaikan, kau pernah ngelihat suatu nasihat dari ayah yang mau nikahin putrinya dengan seorang putra, ya. Beliau bilang seperti itu. Nah, setelah halal ini, ijab kabul ini, kamu terserah mau bawa putri saya kemana aja. Mau ke gunung, mau nyelam, mau ke gua sekalipun, mangga. Tapi ketahuilah, sebelum kuserahkan kepadamu, aku melengkapi semua yang dibutuhkan putriku, pendidikannya, rumahnya, pakaiannya, hanya dengan satu tujuan, yaitu menyampaikan putriku nyampe surganya Allah. Maka kalau nanti setelah ku nikahkan denganmu, nanti di hari akhirku dapati putriku gagal ke surganya Allah, saya tuntut kamu di sana. Ayo sih ya, kumat. Ya udah, nggak jadi deh, jangan gitu ya. Tapi emang pernikahan yang paling sempurna dan suksesnya bukan yang suaminya setiap hari naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar. Cinere bos, ini geheng yang ada naik kuda siang-siang. Tapi adalah yang bisa menggandeng anak dan istrinya sampai ke surganya Allah. Dan kadang buat nyampe sana, jujur bisa jadi orang-orang yang kita lihat udah pada nyampe sana lebih terjamin surga daripada kita. Kalau mau jujur, emang hidupnya kadang lebih pahit daripada kita. Tapi ya, petani aja rela panas-panasan di sawah 4 bulan demi panen yang cuma seminggu, karena nggak mungkin nanam 4 bulan, panen 4 bulan. Masa kita nggak sabar sekedar, ya berapa tahun sih dunia teh, 60 tahun kalau nyampe ya tadi, demi surga Allah yang abadi, ya. Jadi sering-sering ngeliatin, ya Allah pasangan teh, kalau istri lagi tidur, ya Allah, ada sekian banyak orang yang rela mati demi wanita ini bahagia, tapi dia malah memilih mendampingi pria ini. Maka kalau setelah bersamaku dia gagal kubahagiakan, buat apa? Kalau cuman kusakiti, untuk apa? Istri juga gitu ngelihat suaminya, ya udah saling gitu aja. Dan kalau ini adalah ucapan seorang istri salihah di kitab-kitab para ulama, apa yang mereka ucapkan kepada suaminya. Nanti boleh dipraktekin ya, ke suami sendiri tapi ya. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan itu adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau menurut wanita ucapan ini biasa aja, tolong pendengarkan itu di hati seorang pria sejati. Kadang dagangan, bisnis, kerjaan gak selalu lancar. Tapi pria soleh, satu dunia membencinya, dia bisa tenang ketika ingat setidaknya akan ada satu wanita yang akan mentaati aku apa adanya. Istri di rumah.
Maka tolong bayangkan bagaimana perasaan pria seperti itu begitu nyampe rumah, istrinya lebih galak daripada bosnya. Ya. Atau dibalik deh, misalkan hari ini begitu indah, atasan kagum, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi, kantong kanan 50 juta, kantong kiri 50 juta. Nyampe rumah, yes, bisa nyenengin istri. Ini mah beli gelang sana sampai kelek. Ya. Ya. Begitu nyampe, istrinya gebrak meja. Heh, Pak, yang benar aja. Masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kamu. Lihat tuh bawahan kamu, Papa. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Nah, bagus gak acting saya? Ini saya ngambilnya dari film azab itu, Bu. Ya. Ibu tahu kan endingnya kayak gimana? Maka punten, laki-laki itu nanti ketika nikah, karena dia punya jiwa qawamah, nggak peduli satu dunia cinta, tapi ketika satu-satunya wanita yang seharusnya paling nurut sama dia secara syariat, justru paling sering ngembangkan kepada dirinya, hancur demi Allah. Hancur. Ya. Jadi yuk atulah saling bismillah. Ya. Karena ketika bertengkar juga ada suka ngobrol, coba ngobrol dua. Ai kita teh berantemin apa? Dan kita tuh sebentar tahu di sini teh. Anggaplah nanti ada anak-anak, kalau anak ini laki soleh umur 22, 23, 27 lah, 28, entah udah. Dia harus tanggung jawab sama istri. Kalau punya anak perempuan soleha, aduh, kadang 19 juga dan dinikahin pria soleh. Maka yang tersisa apa tuh di rumah? Tinggal aki-aki sama nini-nini duaan di rumah. Menantikan kehadiran anak, cucu yang mudah-mudahan ingat mampir. Iya ya. Ya udah, bayan lagi. Terus ketika akhirnya kita tahu kita nanti akal ujung-ujungnya duaan lagi juga, serius mau berantem terus. Udahlah, ya. Berantemin apa? Setiap kepahitannya nggak ada yang sia-sia. Sedikit juga untuk bagi ini wabil khusus kepada wanita akan menikah dengan seorang laki-laki ya. Bersabar sama mertua ya. Karena biar gimana, anak laki-laki bagi seorang ibu itu seperti dia ngebangun suatu bangunan yang indah, yang benar-benar dari bata pertama dia susun. Setelah istana itu indah, dia harus membiarkan ada yang menjadi ratu di dalamnya. Nggak bisa semudah itu, brother. Maka kadang dengan apapun yang ada pada diri orang tuanya suami, yang nanti juga jadi orang tua kita, sing sabar ya. Karena kalaupun ada kebaikan yang ada pada diri si suami, kan hasil dari perjuangannya sih orang tua. Ini saya lagi di fase di titik, ya Allah, luar biasa ternyata menyusui itu. Ngeliatin perjuangannya teh udah sekali dua lagi. Wah, udah kayak zombie ya, jarang tidur asli. Benar-benar ya. Ya Allah, segitunya jadi ibu. Maka yuklah, alhamdulillah. Udah sukses mah aslinya cuma dua ada caranya. Satu nurut sama Allah, dua nurut sama orang tua. Bikin orang tua ridho. Bikin orang tua ridho. Maka karena satu dunia cinta sama kita, orang tua pernah sakit yang belum ridho, kepunten, haram bagi kita ke surganya Allah ya. Atau dibalik, satu dunia benci, tapi orang tua sambil tahajudnya berdoa, ya Allah, hamba ridho, ya Allah, punya putra seperti ini. Ini udah satu langkah tuh di surganya Allah. Bismillah. Ya. Tips, ada tips. Bagi seorang pria, suami harus punya 3 kelebihan dibanding istrinya. 1, harus lebih takwa. Kalau kita nanti dapatin, oh ternyata istri duhanya setiap hari 4 rakaat istiqamah, kita harus 8 rakaat. Nggak boleh kalah itu demi Allah. Oh ternyata istri setiap hari baca Qurannya setengah juz, kita mesti 1 juz, nggak boleh kalah. Itu wajib banget. Apalagi perempuan mah ada liburnya, pasti haid, ya. Nah ketakwaan nggak boleh kalah. Dan aslinya hati kita digenggamnya kan sama Allah, hati istri juga. Maka kalau pengen bayaan sama istri yang pertama tuh sujud dulu, tobat ke Allah ya. Sebagaimana waktu Nabi Adam digoda sama iblis, kan nggak mau sebetulnya buat makan buah. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Istrinya godain suaminya, namanya sayang, kegelincir bareng-bareng. Ketika akhirnya minta maaf ke Allah,
Oh, suaminya tuh mewakili. Ya. Mungkin kalau kita nih komplain, ya Allah, pan engkau tahu, saya mah nggak mau digodain makan iblis, sama istri saya yang dihukum, kenapa saya pipiluan? Ya, tapi Nabi Adam bukan orang Sunda ya, jadi nggak gitu ngomong. Ya. Bahkan bertanggung jawab atas istrinya. Quran surat 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim, bahkan mewakili istrinya. Mungkin kalau kita bakal komplain, ya Allah, kita pengen minta maaf nih. Ini saya sama istri saya ngaco ini nih, pengen minta maaf. Mungkin kayak gitu bahasanya. Tapi ini mah, ya nggak apa-apa saya. Biar aku aja yang minta maaf ke Allah. Tapi kan aku yang salah, Adam, kata Hawa. Enggak, kalau aku udah jadi suami yang baik, harusnya aku sanggup mencegah kamu maksiat. Aku yang bertanggung jawab. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Bismillah. Qawamah, ya. Satu, lebih takwa. Yang kedua, harus lebih ilmunya. Dan nanti istri itu pergaulannya terbatas setelah nikah. Nanya ke suami nggak tahu gimana ceritanya. Ya. Maka yuk sama-sama ngaji bismillah. Sama-sama nggak tahu, sama-sama ngaji bismillah. Ya. Karena perlu banget ilmu, petunjuk ya. Yang ketiga, ini tidak wajib. Kelebihan yang ketiga tidak wajib. Tapi kadang justru ini yang jadi huru-hara luar biasa besar di luar sana. Selain lebih takwa, yang kedua lebih ilmu, yang ketiga harus lebih banyak duitnya daripada istrinya. Ya. Kok berarti kalau aku belum kaya nggak boleh nikahin calon istri yang kaya? Allahmu maha kaya. Selagi niatmu menikahi dia lillahi ta'ala, Allah bisa jadikan kamu lebih kaya daripada bapaknya. Bismillah. Tugas kita melayakkan diri di hadapan Allah. Mudah Allah bolak-balikan kekayaan atau kemiskinan. Ya. Buat istri, kalau ini mah tidak berdalil ya, cuman kata orang yang nikah udah lama. Katanya kalau pengen suami betah di rumah, siapkan 4 wewangian. 1, wangi rumahnya ya, wangi lantai. Ingat, ini bisa dibantu sama ART ya, karena bisa jadi ada tanggung jawab yang lain. Selain itu, wangi apa lagi? Wangi masakan. Ya sama, ini juga bisa mesen kok ya. Bisa mesen, halo, nikmat, enak. Terus yang ketiga, wangi apa? Nanti kalau udah anak-anaknya, wangi anak-anak, nyampe rumah anak bau got, kan nggak enak ya, habis kecebur ya. Jadi sudah wangi juga ya. Yang keempat, jelas wangi istrinya, supaya jangan sampai istrinya lebih sering pakai parfum di kondangan daripada di rumah ya. Jadi ya ini mah seperti itu ya. Saya balik lagi. Qawamah itu seperti itu. Memang izin ya, pernah dengar nama Pak Novel Baswedan nggak? Penyidik KPK yang disiram air keras matanya. Beliau pernah bilang kayak gini, dari semua koruptor yang saya tangkap kok, semuanya, nyaris semuanya, itu mereka korupsi diawali dengan satu hal. Ada satu mulut di rumahnya yang tidak pernah puas. Karena kadang pun laki-laki tuh gak neko-neko. Laki-laki, bismillah ya. Kita yang bonyok di luar gak apa-apa deh. Makan juga gak ribet. Adanya apa? Nasi kotak, mangga. Ya. Tapi kalau dia mendapati orang yang berada tanggung jawabnya kelaparan, itu dia yang sakit hatinya. Ya. Sakit. Na'udzubillah. Melihat anak istri kelaparan itu na'udzubillah. Nggak usah kayak gitu. Kayak saya ada teman di komunitas dakwah, tiba-tiba datang cerita ini laki-laki nangis. Kenapa? Karena 2 tahun terakhir dia bangkrut, dan selama 2 tahun terakhir mau nggak mau dinafkahi oleh istrinya yang kerja, suami dan 2 anaknya. Dan istrinya sebetulnya baik-baik, ridho-ridho aja, nggak pernah nyap-nyap. Tapi ketika cerita di hadapan saya, ngerasa, ya Allah, kok saya ngerasa gagal jadi laki-laki. Ya, maka yuk saling aja. Karena ada yang paling penting, yang paling berhasil, yang berhasil menyampaikan rumah tangga ini nyampe ke surganya Allah. Melindungi dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Udah, bismillah. Ya. Perhatikan juga nanti setelah ada anak, ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Yang satu adalah percakapan ayah, ibu sama anaknya. Yang dua adalah percakapan ibunya sama anaknya. Yang 14 adalah percakapan ayahnya sama anaknya. Ini supaya apa?
Ya supaya jangan sampai ada suami yang penting saya udah transfer tiap bulan ya mah, tolong anak-anak kita jadi soleh, nggak pernah ngobrol tapi sama anaknya. Ya. Apa aja yang diobrolin? Yuk kita lihat beberapa ayatnya. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub raja. Menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Kira-kira kalau kita punya kakek seorang raja ngumpulin anak cucu sebelum wafat mau ngapain? Ya, makasih jawaban jujurnya ya, bagi warisan. Ya. Ternyata beliau nggak cuma pengen nanya satu aja, mata budu namim badi, kamu betul bakal nyembah apa setelah aku? Bahkan bukan mata kulu namim badi, apa yang akan kalian makan setelah aku? Selagi kalian nyembahnya Allah, mau kalian jadi pejabat, rakyat, konglomerat, rakyat biasa, nyembah Allah, bismillah, nanti kita kumpul lagi kok di surganya Allah. Daripada anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga perusahaan, tapi kita nggak pernah peduli sama akidahnya. Buat apa sama-sama sebentar di dunia doang? Ya. Pindah surat, itu kan Nabi kok. Oke. Surat 31 Luqman. Bahkan kalau kita baca tafsirnya ada yang menyebutkan bahwa diriwayatkan bahwa Luqman itu anak-anaknya tadinya musyrik semua. Dan Luqmannya tidak berpenampilan baik, tapi berkulit hitam, keriting. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau, anak-anaknya jadi orang baik semua. Maka penasaran nasihat seperti apa yang disampaikan kepada anak-anaknya? Dimulai dari ayat ke-13. Dan terkenal ayatnya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tauhid lagi yang diajarin. Yuk coba bismillah. Maka ketika nanti anak, mama mau coklat, udah di kantong nih coklatnya. Cuman biasain. Nah, ketahuilah, bersatu seluruh manusia di planet bumi ini, mau nganterin sebatang coklat aja kepada kamu, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe. Nak, minta ke Allah ya. Meskipun dia cuma nyebutnya, ya Allah pengen coklat, amin. Seenggaknya udah nyebut nama Allah ini anak. Nah ini nak ada coklatnya. Tuh kan kalau berdoa ke Allah, dia pasti dikasih. Nah dulu waktu nyanterin di Darut Tauhid, AA pernah cerita, 95% anak yang bermasalah di pesantren itu adalah anak yang di rumahnya jadi sultan. Salah nggak pernah disalahin. Kalau misalkan salah yang dipecat ART-nya. Ya. Kenapa ibu-ibu sing kalem ya? Ada binatang, kalau lagi bertasbih dia kepada Allah ya. Binatangnya apa? Anaconda. Kadal, berarti buaya kecil ya. Berarti alhamdulillah bukan buaya yang gedenya, atau bukan buaya daratnya, ya. Ya udah, istilah. Gitu nikah mah udah gitu aja, dah aslinya mah. Belajar sama-sama saling jadi pahala, jadi penggugur dosa. Sisanya nanti Allah yang aturin. Yang kudu diingat, hatinya mereka, anak-anak dan pasangan, bukan di genggaman kita, tapi di genggaman Allah. Maka tugas kita aslinya cuma melayakan diri kita di hadapan pencipta jodoh, pencipta anak. Sebagaimana di surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa komplain ke Nabi Khidir, kenapa ini rumah dua anak yatim ini dibangun? Kan di ayat 82-nya dijawab, ini kehendak Tuhanmu, dan salah satu alasannya, wa kana abuhuma sholihan. Walau abu itu ayah memang, tapi ketika ngaji tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, beliau memilih menerjemahkannya orang tuanya yang soleh. Punten ya, kita bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. Dua anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus dua orang nabi untuk jadi tukangnya. Hanya karena satu alasan, orang tuanya soleh. Ya. Gimana ini nanti anak masa depan internet mengerikan dan segala macam? Yuk bismillah. Mau kita pasangin chip kayak gimana juga ini anak tetap ada Allah yang punya. Jangankan bikin kaki atau tangan atau alis, bikin orang, jangankan bikin orang, gambar orang juga kita jelek. Apalagi bikin orang. Tapi tenang, dia punya Allah. Tugas kita melayakan diri di hadapan pencipta jodoh, pencipta anak. Di tafsir ayat tersebut bahkan tidak diceritakan anaknya soleh juga. Bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa yang soleh bukan ayah kandungnya, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan. Tapi kalau Allah udah ridho sama orang tuanya wafat duluan, si anak sebatang kara di rumah yang mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi kebaikan bagi mereka.
sekedar karena Allah ridho sama orang tua, udah bismillah sih. Nah, kalau kenal seorang guru PAUD sebulan gajinya 250.000 sebulan, dekat rumah mami, yatim lagi, sedangkan tinggal berenam, dia, ibu kandungnya sama adik kandungnya 4. 250.000 sebulan buat 6 orang mana cukup. Tapi kalau nanti pengen dikenalin, hidup Pak, demi Allah. Iya, nggak bisa makan restoran mewah tiap hari, kadang nasi tempe doang kok. Adik-adiknya gimana sekolahnya? Kan pada ngapalin Quran semua, jadi beasiswa semua. Sedangkan kalau pernah hidup tinggal di Thailand, mohon maaf ya, orang-orang yang di sana, yang duitnya bahkan punten ya, dengan cara yang haram diambilnya, itu mereka duit bukan masalah, bahkan sanggup bayar guru dan sekolah termahal, atau bahkan ada yang sanggup bangun sekolah sendiri, bela-belain beli tanah dulu, bayar arsitek dulu. Tapi kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, anaknya ada yang LGBT, mungkin dia lupa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, maaf ya kalau ada yang suaminya namanya Asep, maaf ya. Ya, ada ya Asep yang ini soleh insya Allah. Ya, ada yang bonten nyolong dari bapaknya, atau bahkan mati overdosis narkoba. Be sana udah, naudzubillah. Maka udahlah, bismillah. Doa orang tuanya dapat. Mau tanya orang tuanya berilmu. Udah bismillah, harusnya lancar jaya, bismillah ada ayem. Tinggal nanti ngelihat pasangannya tadi dengan sudut pandang yang tadi, dengan kebaikan, dengan dia adalah jalanku menuju surgamu ya Allah. Maka beda nanti ngelihatnya daripada ngelihat dengan sudut pandang hak dan kewajiban aja. Wallahu a'lam bishawab, cuman itu yang bisa disampaikan. Dengan keterbatasan ilmu yang ada, dan juga di sini ada guru-guru, nanti kita banyak minta nasihat lebih banyak kepada guru-guru kita ya. Izin ikut mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, wabil khusus yang akan menikah hamba-hambamu ini ya Allah, jaga mereka sampai halalnya, bahkan jaga mereka setelah halal sampai surganya ya Allah. Anugerahkan keimanan yang kuat menancap di hati mereka, bahkan sampai kepada putra-putri keturunannya ya Allah. Iman, ilmu yang kuat menancap untuk mereka amalkan menjalani rumah tangga mereka kelak ya Allah. Dan juga ya Allah, kelak anugerahkan kepada mereka keturunan yang solih, solihah, yang hafidh, hafidhah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah, orang tua, anak-anak, pasangan. Tidak mungkin 24 jam kami membersamai mereka ya Allah, tapi terima amal solehnya, angkat tinggi derajatnya, ampuni dosa-dosanya, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka semua ya Allah. Kami titip ya Allah, berikan mereka masa depan yang terbaik, pertemukan dengan orang-orang baik, guru yang terbaik, karir, rezeki yang Kau berkahi. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zolim, jauhkan dan gagalkan setiap kali kami akan berniat berbuat maksiat, gagalkan ya Allah. Jangan sampai kami berhasil menjadi hamba-Mu yang berniat buruk lalu menjadi ahli dosa, ahli maksiat ya Allah. Dan ya Allah,
Buatlah kami betah menghadiri majelis ilmu. Buatlah kami betah untuk berzikir, membaca ayat-ayat-Mu, dan juga banyak mengingat-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami tidak hanya dikumpulkan di majelis ini saja, ya Allah, tapi kumpulkan kami kelak dan keluarga yang akan bersatu nanti ini kelak di dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga ya Allah, kesempatan kami berkumpul seperti ini, kami juga izin memohon, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka, ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana, ya Allah. Dan ya Allah, kami iri dengan iman mereka, ya Allah. Tancapkan iman yang kuat menancap di hati kami, ya Allah, yang bisa istiqomah dalam ketakwaan kepadamu, yang bisa dengan kuat menolak dengan tegas apapun yang kau haramkan, dan bisa dengan istiqomah dan kuat terus menjalankan apa saja yang kau suka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih bidadari-bidadari yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah murni dari bodohnya si Koko, tolong dimaafin dan dinasihati. Jadi kalau ada yang ceramah tuh didoain ya. Ya Allah, ini kongkong ngomong wae. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia ucapkan. Ya. Dan jika ada kebaikan, semuanya tentu hanya dari Allah, dan semoga jadi pahala jariah bagi guru-guru kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.